Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Iya, Ibu. Yang Ibu, alhamdulillah baik. sehat. Baik. Ibu bagaimana Ibu? Siang, Bu. Ibu juga baik Alhamdulillah ya, baik. alhamdulillah. Ya, semoga semuanya dalam keadaan Sinyal. sehat dan juga semangat ya untuk belajar hari ini. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ayo, dipimpin sama siapa ya? Sama Tita. Ayo, ada. Ya udah, sama Yuli aja Yuli. Pimpin doa dulu. Ibu, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, jadi terima kasih ya untuk anak-anak yang hari ini hadir. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Kalau nama kalian dipanggil nanti jawab hadir ya. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, yang pertama, Andi Rafidah. Hadir Ibu. Oke. Dina. Hadir Ibu, hadir. Oke. Riri. Hadir, Bu. Riri hadir. Fitria Yuningsih. Iya hadir Ibu. Sofi. Hadir, Ibu. Oke. Esther. Hadir, Bu. Oke. Tita. Tita ada nggak Tita? Oke. Oke, jadi semuanya hadir ya hari ini. Ada yang nggak hadir nggak temennya? Ya, hadir semua ya. Sarip, Ibu. Sarip nggak hadir. Oh, Sarip. Sarip kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak? Kenapa Tidak tidak tahu, hadir? Ibu. Oke. Nah, supaya pembelajaran kita ini lebih semangat, kita akan melakukan kegiatan seru terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran, biar otak kita tetap on dan juga semangat untuk menerima pelajaran. Jadi hari ini Ibu dan kita akan ice breaking dulu ya. Siap? Siap, Siap, Ibu. Bu. Ini nanti Ibu share dulu ini. Sebentar. Hmm. Jadi sebentar. Jadi sebelum pembelajaran kita mau ada tepuk dulu ya. Baik Ibu. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, tepuk konsentrasi.
Ibu itu nadanya gimana, Bu? Iya, Bu, banyak banget, Bu. Ya Allah, Bu. Tepuk. Tepuk Hafalnya banget. yang Dulu konsentrasi. ya, yang tepuk fokus aja. Udah pada tahu belum yang tepuk fokus? Tepuk fokus. Melihat, Tahu. Iya, yang mendengar, itu. melihat, Yang tadi ya. mendengar. Sebentar. Esther senyum-senyum. Semangat, semangat. Semangat, Kakak. Ibu, ayo Ibu. Tepuk Terbangun tidur. 4. Tepuk 5. Belajar. Tepuk Tepuk fokus. 1. Yes. Yes, Bu Yuli Melihat. gak serius, Bu. Tepuk fokus dulu ya. Boleh, Bu. Kiri dulu tahu. Tepuk fokus. Melihat. Dengar, Tepuk konsentrasi. Mengingat. Bu, Konsentrasi di konsentrasi. Bagaimana tepuk fokusnya? Karena Tepuk aku fokus. ingin tahu guruku berbicara. Tepuk fokus. Gimana tadi? Melihat, melihat. mengingat, Mendengar. fokus. Mengingat. Fokus ya. Fokus. Udah ya. Riri nggak fokus itu, Bu. Fokus. Sudah. Sekarang Kamu Yuli. sudah siap belajarnya? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap, siap, siap. Siap, Ibu. Siap. Nah, jadi benar. Nah, jadi sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu nih. Di sini ada yang pernah dengar nggak atau ada yang tahu apa itu aturan? Ada yang tahu nggak aturan itu apa? Aturan. Nggak tahu, Bu. Apa sih? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Tahu, nggak tahu. Aturan, petunjuk rumah. Aturan. Ya, jadi aturan itu merupakan sesuatu yang harus kita patuhi dan harus wajib untuk kita Patuhi. Jalani. ya, yang harus kita patuhi ya. Nah, Oh, dan mengapa kita harus mematuhi aturan? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus mematuhi aturan? Misalnya di sekolah kita harus supaya tidak terkena sanksi, Bu. apa? Supaya tidak terkena sanksi seperti hukuman seperti itu. Iya, iya betul, hebat ya. Jawabannya bagus sekali. Nah, jadi eh, hari ini itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui apa itu aturan, kemudian untuk membedakan bagaimana aturan di lingkungan sekitar, kemudian menjelaskan aturan di lingkungan, mengetahui hak dan juga kewajiban, dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebentar Ibu share lagi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, oke, sebelum ke penjelasan kita tonton video dulu ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Hari ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila kelas 4, aturan di lingkungan sekitar. Apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan atau petunjuk yang dibuat untuk mengatur tingkah laku agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Mengapa kita harus menaati aturan? Pertama, agar hidup menjadi tertib. Kedua, agar semua orang merasa aman dan nyaman. Ketiga, agar terhindar dari perselisihan. Dan yang keempat, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Bentuk-bentuk aturan. Yang pertama, aturan tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang dituangkan dalam bentuk tulisan resmi, biasanya dibuat oleh pihak berwenang dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Kedua, aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis adalah ketentuan atau kebiasaan yang berlaku di suatu lingkungan, tetapi tidak dituangkan secara resmi dalam bentuk tulisan. Jenis-jenis aturan. Jadi jenis-jenis aturan terbagi menjadi 3, yaitu aturan di rumah, aturan di sekolah, dan aturan di masyarakat. Pertama, aturan di rumah. Aturan di rumah ini adalah aturan yang dibuat oleh anggota keluarga agar dapat hidup rukun dan saling menghormati. Contohnya yaitu tidur tepat waktu, berdoa sebelum makan, dan membantu orang tua. Kedua, aturan di sekolah. Aturan di sekolah ini adalah aturan yang dibuat untuk mengatur siswa, guru, dan seluruh warga sekolah agar kegiatan belajar berjalan dengan tertib. Contohnya, memakai seragam sekolah, datang tepat waktu, dan menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir adalah aturan di masyarakat. Aturan ini dibuat untuk mengatur masyarakat agar hidup lebih aman, tertib, dan saling menghormati. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti, dan ikut menjaga keamanan. Baiklah, sekian materi kita kali ini. Selamat Nah, tadi dari video tadi, kira-kira sudah ada yang tahu belum apa itu peraturan? Tadi kan belum pada tahu ya, belum pada tahu apa itu aturan, apa itu peraturan. Nah, setelah menonton video tadi, apakah ada yang sudah tahu dan bisa menyimpulkan apa itu peraturan? Ada yang tahu tidak? Ayo. Apa tadi aturan itu? Halo, anak-anak, suara ibu kedengaran tidak? Kedengaran, Bu. Aturan itu adalah Tadi aturan itu apa? Tadi sudah dibahas aturan ya. aturan itu adalah tindakan atau pedoman yang ditetapkan. Nah, betul sekali ya. Ada yang mau jawab lagi? Siapa? Riri? Peraturan itu adalah perintah, Bu, untuk menertibkan suatu untuk di masyarakat sendiri, di rumah maupun di lingkungan sekitar seperti itu.
Ya, betul ya. Jawabannya betul semua ya. Jadi peraturan itu merupakan aturan yang harus dipatuhi agar kehidupan itu menjadi lebih tertib. Ya, sekarang coba kalian ingat di rumah kalian masing-masing. Kira-kira aturan apa saja yang harus kalian patuhi dan lakukan di rumah? Salah satu contohnya seperti apa? Membuang sampah pada Mematikan tempatnya. suatu ditonton. Iya, betul. Sofia apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ya, ya betul ya. Kalau di sekolah, aturan apa kira-kira yang harus dipatuhi? Menghormati guru, Bu. Iya, Iya. betul ya. Pagi, Bu, Ya, berangkat terus ya berangkatnya harus tepat waktu pagi. ya, jangan terlambat ya. Nah, bagus sekali ya jawabannya. Itu semua merupakan contoh peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peraturan itu merupakan sesuatu yang penting untuk ditaati karena dapat membantu kehidupan kita agar lebih tertib, kemudian aman dan juga nyaman. Nah, sekarang Ibu akan memberikan eh, apa ya materi ajar yang sudah Ibu bagikan ya, yang sudah Ibu buat sebentar. Mana itu? Nah, di sini itu ada beberapa penjelasan tentang peraturan di lingkungan sekitar ya. Ada di situ kelihatan nggak? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, di sini ada beberapa peraturan ya. Jadi peraturan itu merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur sikap dan juga perbuatan kita. Nah, tadi coba mau tanya ke Esther. Tadi bentuk-bentuk aturan itu ada berapa, Esther? Di video tadi? Ada dua, Bu. Iya, betul. Ada apa aja? Ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Iya, betul ya. Nah, di sini ada nih, ada tulisannya juga, ada keterangannya bahwa aturan harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Jadi tidak perlu ditulis ya, tertulis. Karena aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, contohnya itu misalnya ada batas waktu bermain atau menggunakan gawai atau HP ya. Jadi di rumah itu pasti ada aturan dari orang tua, misalnya tidak boleh main HP terlalu lama gitu. Nah, kemudian harus berpamitan dan mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Nah, kemudian selanjutnya itu ada beberapa aturan nih. Aturan di rumah, kemudian aturan di sekolah. Ini aturan di rumah. Aturan di rumah itu kesepakatan yang dibuat oleh anggota keluarga. Jadi misalnya itu contohnya seperti harus bangun pagi tepat waktu, kemudian belajar pada waktu yang sudah ditentukan oleh orang tua misalnya, kemudian sebelum berangkat harus berpamitan dulu kepada orang tua ya. Di sini ada aturan juga di sekolah nih. Siapa yang mau membacakan ini aturan di sekolah? Yuli, coba Yuli. Hadir, Ibu. Ya, ini Cek, aturan Bu. di sekolah apa saja? Apa? Bagaimana Yuli? Aturan di sekolah itu adalah tata tertib yang dibuat untuk mengatur perilaku siswa agar kegiatannya itu berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman, Ibu. Ya, contohnya apa saja? Contohnya memakai pakaian rapi, datang tepat waktu, Ya, mengucap betul. salam kepada guru. Iya, betul ya. Nah, jadi aturan itu ada aturan di rumah, kemudian aturan di sekolah, aturan di masyarakat. Aturan di masyarakat itu contohnya seperti menjaga kebersihan lingkungan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan,
mengikuti kegiatan kerja bakti, menghormati tetangga yang lebih tua. Nah, selain di masyarakat, ada juga di tempat umum. Kalau tempat umum itu merupakan tempat yang digunakan bersama oleh banyak orang. Jadi, karena digunakan bersama, jadi harus ada aturan juga agar semua orang itu merasa aman dan juga nyaman. Contohnya itu seperti di taman, kemudian pasar, ada di jalan raya, terminal, tempat ibadah, dan juga rumah sakit. Nah, contohnya itu, contoh peraturannya itu misalnya mematuhi rambu lalu lintas, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, mengantri dengan tertib, kemudian menggunakan fasilitas dengan baik. Nah, di sini juga ada ya manfaatnya, yaitu manfaat menaati aturan di masyarakat. Jadi, kalau kita menaati aturan di masyarakat, maka ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu menciptakan ketertiban. Nah, kalau misalnya kita menaati aturan, pasti lingkungan itu menjadi lebih tertib dan juga teratur ya. Jadi, jika setiap orang ini mengikuti aturan yang telah disepakati, maka kegiatan sehari-hari di masyarakat itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu menjaga kerukunan antar warga. Jadi dengan adanya aturan itu, misalnya kita dengan tetangga itu akan lebih rukun ya, lebih rukun, kemudian saling menghargai, saling menghormati, dan juga eh, hubungannya itu akan menjadi lebih baik dan juga harmonis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menciptakan rasa aman dan juga nyaman. Jadi lingkungan itu yang warganya menaati aturan, maka akan terasa lebih aman dan juga nyaman untuk ditinggali. Misalnya nih, ada aturan untuk menjaga kebersihan, menjaga keamanan, atau tidak merusak fasilitas umum. Nah, itu akan membuat lingkungan ini menjadi terawat. Kemudian, semua orang ini dapat tinggal dan juga beraktivitas dengan nyaman dan perasaan yang aman. Oke. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi materi yang tadi itu apa saja yang sudah Ibu jelaskan? Atau kita Ibu akan memberikan soal evaluasi ya untuk mengetahui gitu sebagai sampai mana pemahaman kalian. Jadi ini Ibu akan membagikan link kuis website WordWall ya di kolom chat. Nanti diisi ya. Baik, Ibu. Sebentar. Nah, linknya sudah Ibu share ya di kolom chat. Silahkan untuk dikerjakan masing-masing ya. Nanti kita bahas bareng-bareng jawabannya ya. Coba di ini dulu, dikerjakan terlebih dahulu. Siap, Ibu, siap. Oke anak-anak, jadi sudah isi semua ya Iya, kuisnya. sudah. Sekarang kita bahas dulu ya ininya. Kuisnya kita bahas bersama-sama. Bentar, Ibu. Bentar. Nah, di sini aturan yang ada di lingkungan rumah dibuat agar A. Semua orang bebas melakukan apa saja. B. Kehidupan menjadi tertib dan rukun. C. Tidak ada yang mau bermain. D. Semua orang saling marah. Coba Ibu mau minta dijawab oleh Andi Rafidah. Jawabannya B, Ibu.
Ya, betul ya. Jadi jawabannya itu kehidupan menjadi tertib dan juga rukun ya. Jadi aturan itu dibuat agar kehidupan menjadi lebih tertib dan juga rukun. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, contoh mematuhi aturan di lingkungan sekolah adalah A. Datang terlambat setiap hari, B. Membuang sampah sembarangan, C. Memakai seragam sesuai aturan, D. Bermain saat guru menjelaskan. Eh, coba Dina, jawabannya yang mana? C, Bu. Iya, betul. Memakai seragam sesuai aturan ya. Jadi contoh mematuhi aturan di lingkungan sekolah itu yang betul adalah memakai seragam sesuai dengan aturan. Nah, pertanyaan selanjutnya, contoh aturan yang ada di lingkungan masyarakat adalah Tita, jawabannya yang mana Tita? A. Belajar setiap malam, B. Kerja bakti membersihkan lingkungan, C. Mengerjakan PR di rumah, dan D. Bermain game setiap hari. B, Bu, jawabannya B. Ya, betul ya. Jadi, contoh aturan di lingkungan masyarakat itu kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini soal terakhir ya. Sikap yang baik terhadap aturan yang berlaku adalah A. Mematuhi aturan dengan penuh tanggung jawab, B. Melanggar aturan jika tidak diawasi, C. Mengabaikan aturan yang ada, dan D. Mengikuti aturan jika disuruh saja. Coba siapa ya? Sofi. Sofi Jawabannya yang A, mana Bu. jawabannya? Mematuhi aturan dengan penuh tanggung jawab. Ya, betul ya. Jadi sikap yang baik terhadap aturan yang berlaku itu adalah mematuhi aturan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Oke, jadi ini sudah dijawab semua ya pertanyaannya, kuisnya. Nanti untuk skornya Ibu share ya. Nah, eh, jadi tadi itu kita sudah diskusi ya mengenai jawaban dari kuis yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, jadi kita itu bisa mengetahui bahwa setiap lingkungan itu memiliki aturan yang harus dipatuhi. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari banyak sekali aturan yang ada di lingkungan masyarakat, kemudian di tempat umum, ada di ada di sekolah, ada di rumah. Nah, jadi di sini apakah anak-anak ada yang bisa untuk menyimpulkan sedikit saja mengenai materi hari ini? Misalnya tentang pengertiannya atau contoh aturannya seperti apa? Kira-kira ada yang mau mewakili teman-temannya tidak untuk menyimpulkan materi hari ini? Coba Ibu tunjuk aja ya. Dina, coba. Kesimpulan dari materi hari ini apa? Dina, ada tidak? Dina? Iya, Ibu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini tuh kita harus mematuhi peraturan di masyarakat, di sekolah, di rumah, Ibu. Ya, betul ya. Nah, jadi hari ini Ibu sangat bangga sekali karena kalian aktif dalam berdiskusi di pembelajaran kali ini ya. Jadi, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, peraturan itu betul yang tadi kata Dina sampaikan. Jadi, peraturan itu aturan yang harus kita patuhi agar hidup tertib. Peraturan itu ada di rumah, sekolah, masyarakat, dan juga tempat umum. Nah, dengan menaati peraturan ini, kita bisa hidup
lebih tertib, kemudian rukun, aman, dan juga nyaman. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih. Coba Andi Rafidah, Ibu mau tanya. Mulai hari ini nih, kira-kira aturan apa yang akan kamu patuhi dengan lebih baik? Contohnya di rumah gitu. Apa yang akan kamu patuhi dengan lebih baik? Membantu orang tua, Ibu. Ya, betul ya. Bagus sekali jawabannya. Nah, jadi sebelum Ibu tutup, bagus sekali ya jawabannya untuk hari ini. Kita akhiri saja pembelajarannya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelumnya Ibu mau memberi tugas rumah dulu. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk dikerjakan di rumah ya. Baik, Ibu. Nah, oke. Terima kasih ya anak-anak atas keaktifan kalian hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kita ya.